Shalom Bapak, Shalom juga. Oke, jumlah 10 orang. Kita ready untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Salve, ya, kita sudah berdoa. Kita berdoa agar live kita pada malam hari ini dilancarkan, dihalau dari segala gangguan. Oke, baik. Malam ini kita membahas apa, Min? Kita membahas tentang the principles of Christian eschatology. Jadi prinsip-prinsip eskatologi Kristen. Ya, eskatologi itu apa, Min? Apakah sejenis SS seperti biasanya, TS gitu, atau eskopior gitu? Baik. Mungkin kalian ada yang asing dengan istilah ini ya? Ya. Semoga nggak asing lagi begitu Mimin jelasin ya. Tapi untuk beberapa yang sering ngikutin live, mungkin pernah juga Mimin jelasin kan? Ya, nggak apa-apa, kita ulangi lagi ya. Eskatologi itu sebenarnya cabang teologi yang mempelajari tentang akhir zaman atau akhirat. Itu ya. Jadi, dalam konteks keagamaan, eskatologi itu membahas tentang apa yang akan terjadi pada akhir zaman, termasuk kematian, kehidupan setelah kematian, penghakiman terakhir, dan kehidupan kekal. Nah, ini yang akan kita bicarakan nanti, ya, yaitu tentang kematian, penghakiman, nah ini dia. Surga, purgatori atau api penyucian, dan neraka. Oke, ya. Semoga sudah menjadi jelas. Oke, kalau begitu kita lanjut. Doanya pernah di-share nggak sih, Min, di grup channel? Rasanya pernah, tapi kalau sudah menghilang nanti Min share lagi. Ya, dia menghilang di abad-abad yang lalu ketika terauto-delete per 1 bulan pada waktu itu ya. Baik, diingatkan lagi, nanti Min share lagi doanya. Tapi ada juga Min posting kok di itu, di bagian doa dan devosi di playlist itu. Coba dicek deh ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai pada bab yang terakhir ini, teman-teman, untuk membahas An Exorcist Explains the Demonic by Father Gabriel Amorth. Wah, ini yang ikut sejak halaman pertama hingga halaman ini pasti menyenangkan sekali ya. Pasti pengetahuan tentang roh-roh jahat, tentang demonologi sudah semakin mantap, semakin apa itu istilahnya, pancen oye gitu. Nah, hari ini kita sampai pada gagasan tentang ini mesti dikuasai, mesti kita tahu. Karena dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengarahkan doa-doa kita dan bisa menyikapi setiap pelayanan doa kita dengan baik dan tepat begitu. Ya.
ini adalah dasar tentang eskatologi Kristen, yang karena kebangkitan Kristus itu memberikan harapan yang besar bagi setiap orang, khususnya mereka yang menderita serangan dari kuasa kegelapan. Ya, hidup kita sendiri merupakan peziarahan duniawi kita. Dan kita tahu penderitaan kita bukanlah buah dari sebuah blind randomness, acak kadut yang buta. Gitu ya. Penderitaan kita bukanlah sesuatu yang random gitu. Sebaliknya, semua itu disusun untuk kebaikan kita yang lebih besar dan persahabatan definitif dengan Tuhan. Ya. Judul bukunya apa, Kak? Judul bukunya An Exorcist Explains the Demonic. Karya Father Gabriel Amort. Oke, nanti ada yang tahu boleh diketik judul bukunya. Siapa tahu bisa dibeli. Siapa tahu one day muncul di toko hijau atau toko orange. Oke, mari kita mulai. Kita mulai tepatnya dari surga dulu deh, yang merupakan tujuan akhir dan alasan kita diciptakan. Jadi alasan kamu dan saya diciptakan adalah pada akhirnya harus ke surga. Ini adalah untuk mereka yang mati dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Tuhan dan disucikan dengan sempurna, hidup selamanya bersama dengan Kristus. Jadi mereka ini seperti Allah untuk selama-lamanya, karena mereka berhasil melihat Dia sebagaimana adanya. Ya, face to face, bersemuka dengan Tuhan. Ya. Iman kita sendiri menjamin bahwa di surga kita akan menikmati vision of God. Apa itu? Ya, bersemuka dengan Tuhan lah begitu. Kita akan menikmati itu, ya. Kita akan memandang Sang Penebus kita dari muka ke muka, itu pasti indah sekali. Dan kita akan menjadi peserta. Nah, di dalam kebahagiaan yang sama, happy yang sama ini, yang dinikmati oleh pribadi ilahi di antara mereka sendiri. Maksudnya kita akan menikmati menjadi peserta yang turut ambil bagian dalam kebahagiaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Wah, begitu ya. Ini tak terbayangkan ya. Nanti deh kalau kita sama-sama sudah di surga nanti cerita, oh ya kemarin Mimin pernah bilang seperti ini ya, rasanya ternyata gitu. Amin, semoga kita semua berada di surga one day. Oke, kehidupan orang-orang terberkati ini terdiri dari perfect possession. Ini possession dalam arti yang positif ya, artinya dimiliki oleh Allah sendiri. Jadi kepemilikan penuh dan sempurna atas buah-buah penebusan Kristus, intinya begitu. Jadi Dia telah membuat mitra, teman, rekan dalam permuliaan surgawi mereka, permuliaan surgawi untuk mereka yang percaya kepadanya dan tetap setia kepada kehendaknya. Begitu. Jadi Yesus yang telah menjadi Tuhan dan saudara kita memuliakan juga kita sebagai saudaranya, sebagai temannya, sebagai sahabatnya. Begitu maksudnya. Jadi surga adalah komunitas yang terberkati dari semua orang yang tergabung secara sempurna ke dalam Kristus. Nah, ini kita bisa lihat di KGK 1026. Jadi lagi-lagi gandeng sama KGK ya. Min, gimana supaya dapat mahkota di surga? Apakah semua orang dapat mahkota di surga? Oke, semua orang akan dapat mahkota di surga. Pertama, sampai ke surga itu sendiri udah merupakan sebuah mahkota. Ketika kita berhasil menginjak gerbang surga, apalagi buka pintunya masuk ke dalam, kita sendiri sudah mendapat mahkota tentang
bagaimana bahannya, bagaimana materinya, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya ya. Bisa jadi berbeda-beda. Sesuai dengan passion jiwa, barangkali begitu. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang itu ya. Oke. Sekarang pertanyaannya. Halo para calon penghuni surga. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita akan dimodifikasi katanya? Wow, apalagi itu dimodifikasi? Maksudnya bagaimana Mimin? Nah, maksudnya begini. Akankah kita selalu menjadi diri kita sendiri? Maksudnya. Terus bagaimana dengan identitas kita? Ya. Nah, di sini dijelaskan. Orang-orang pilihan, yaitu mereka yang telah naik ke surga, akan hidup dalam Tuhan. Ya. Tetapi selalu mempertahankan identitas mereka yang sejati dan pasti. Ya, di sini dikatakan yang adalah nama mereka sendiri. Ya. Bagaimana dengan identitas kita? Oh, ini tadi sudah ya. Ya. Katekismus mengklarifikasi bahwa Firdaus atau surga itu melampaui setiap kemampuan kita ya untuk memahami dan menunjukkan, bahwa Alkitab menggambarkannya dengan banyak gambaran sederhana dan intuitif ya. Seperti kehidupan, cahaya, kedamaian, juga perjamuan pernikahan dan Yerusalem surgawi. Jadi itu sebuah gambaran yang diceritakan oleh Alkitab. Karena hanya memang digambarkan secara sederhana saja. Ini adalah pengalaman manusia sederhana yang digunakan sebagai analogi, begitu ya. Tapi itu hanya memberi kita gambaran pucat tentang seperti apa sih kehidupan kekal itu nantinya. Padahal ketika kita membicarakannya, ya, kita hanya mampu terbata-bata dan tergagap. Ya, itu maksudnya. Mantap penjelasannya, puji Tuhan, terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Mengenai kondisi yang diberkati. Nah, tentang hal ini kita hanya bisa mengatakannya very little, sangat kecil. Seperti telah saya katakan di atas, kata Father Gabriel. Kita hanya bisa berbicara tentang surga itu melalui allusions, itu maksudnya kiasan, dan metafora. Nggak akan bisa lebih dari ini. Nah, kalau kita melihat atau renungkan Santo Petrus, ya, siapa saja yang hadir dalam peristiwa transfigurasi minggu kemarin? Petrus, Yohanes, Yakobus. Coba kita buka Matius 17:18. Matius 17:18. Nah, ini tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah, kemudian muncul Musa dan Elia. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini, kata Petrus kepada Yesus. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia.
Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Nantinya seperti itu, ya. Dalam peristiwa transfigurasi, ya, coba kita renungkan. Dikatakan di situ, kalau kita lanjutkan Markus 9:28, coba. Markus 9:28. Yang punya kitab suci boleh ikut dibuka, Markus 9:28. Apa itu? Benarkah? Jangan-jangan salah. Markus 9:2-8, ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan sebagainya. Nah, di sini Yesus berubah rupa di depan mereka, berubah rupa ya, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Putih berkilat-kilat, bukan putih duniawi. Itu sesuatu yang melebihi dunia ini. Ya, jadi memang enggak terkatakan. Kita lihat lagi di Lukas 9:28-36 ya, tapi bisa dilihat sendiri. Oke, ini tidak pernah dibicarakan dalam surat-suratnya. Atau Santo Paulus, ya, ketika dia menceritakan bahwa dia diangkat ke langit ketiga. Di situ dia mengatakan apa? Dia mendengar hal-hal yang tidak dapat dikatakan dan tidak dapat diucapkan manusia. Nah, ini artinya apa, Min? Lebih sebagai sesuatu yang memang tidak terungkapkan, ya, tidak terungkapkan dengan kata, dengan kalimat manusia. Seperti dikatakan tadi, manusia hanya bisa terbata-bata dan tergagap untuk melihat. Mungkin di sana ada lebih banyak warna. Mungkin kategori indah kita di sini berbeda dengan sesuatu yang jauh melebihi kata luar biasa indah di sana. Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, dikatakan di sini, yang kita tahu adalah bahwa oh ya, masih ke surat. Nah, tetapi kemudian kalau kita lihat, Santo Paulus enggak menjelaskan secara rinci ya. Dia hanya membuat kita mengerti bahwa itu adalah kebahagiaan yang sempurna. Kalau kita lihat di 2 Korintus 12:4 tadi ya. Ya, yang kami tahu adalah bahwa almarhum terkasih, ya maksudnya yang kita tahu. Yang kita tahu adalah bahwa orang-orang terkasih kita yang sudah meninggal nih, yang sekarang meninggal dalam Tuhan maksudnya, itu sedang melihat kita dari atas dan mengikuti kita dengan cinta. Mereka selalu dekat dengan kita, menjadi perantara untuk kebaikan kita. Ya. Jadi, ketika karena belas kasihan ilahi, kita akan bergabung dengan mereka di kehidupan lain nanti, kita pasti akan tetap mengenali mereka, akan tetap kenal, karena enggak akan kehilangan identitas. Tetapi hubungan kita dengan mereka akan berbeda. Karena ini akan terjadi di dalam Allah dan kepenuhan total kasih-Nya. Kita sama-sama tenggelam dalam kasih-Nya, terpesona dalam kasih-Nya. Semua orang menjadi seperti saudara. Begitu, kira-kira seperti itu. Ya, kita akan punya kasih yang lain terhadap sesama kita. Tentu kasih yang jauh lebih sempurna dan mulia. Oke. Bacaan minggu lalu katanya ya.
termasuk orang yang cuma kita kenal doang, Min, tapi nggak begitu dekat. Saya kenal seorang biarawati tapi hanya beberapa minggu doang ketemunya. Gimana ceritanya itu, Din? Selamat malam semuanya, Cak Ndut. Iya, karena bertugas jadi panitia camping rohani ya. Panitia camping rohani di mana itu? Campingnya di mana, Din? Ketika di surga kira-kira kita nampak dalam usia berapa ya? Nah, itu juga. Belum tahu juga nih. Ada yang mengatakan kita nampak pada usia maksimalnya atau puncak manusia usia berapa sih? Ada yang mengatakan seperti itu ya. Ya. Di usia terbaik kita mungkin atau bagaimana ya. Ya, nanti semoga semuanya akan terjawab nanti one day ya, setialah kepada firman dan kehendaknya supaya kita sama-sama bisa berada di sana. Oh ya, Dinda masih melanjutkan, apakah si suster tadi yang saya temui di Camping Rone itu yang sudah meninggal itu apakah sedang melihat saya dari atas gitu ya? Padahal dia hanya beberapa minggu doang ketemunya, maksudnya nggak begitu kenal. Maksudnya termasuk orang seperti ini kah yang itu juga care sama kita? Yes. Ya. Ya. Tentu. Kalau kita yakin dia sudah masuk surga, nah, dia pasti juga care sama kita. Jangankan kepada sesama, maksudnya gereja yang ada di dunia, apalagi kepada keluarganya, saudaranya, begitu loh. Ingat ya, tubuh misi Kristus ya, tubuh misi Kristus, ingat itu. Gereja Jaya, gereja pejuang, dan gereja menderita. Ketiga ini saling care. Apalagi kenalan, apalagi teman, apalagi keluarga. Ya. Shalom juga. Iya, saya merasa dekat sama beliau. Tetap usianya di tahun 2020 kalau nggak salah. Yes. Bisa jadi. Ya. Tapi nggak boleh berdoa mohon dia datang hadir gitu, nggak boleh. Nanti jatuh-jatuhnya ke pemanggilan arwah. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi ya? Oh ya, tenggelam di dalam kasih Bapa, di dalam kepenuhan total kasihnya ya. Oke, nah sekarang sebuah pertanyaan muncul secara spontan. Apa sih sebenarnya kebutuhan Allah Tritunggal? Ya, bagi makhluk-makhluknya, maksudnya bagi kita, bagi manusia, bagi malaikat. Padahal kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu sendiri sudah sempurna dan sudah mutlak tercukupi dari dirinya sendiri. Dia nggak perlu siapa-siapa lagi, begitulah maksudnya. Nah, itu dia. Apa sih yang dia butuhkan dengan menciptakan kita dan kemudian membawa kita menjadi peserta dalam rumah cinta kasihnya ini? Nah, di sini dikatakan Allah Tritunggal melakukan ini semata-mata karena cinta. Cinta yang cuma-cuma dan tanpa syarat untuk kita. Yang keuntungannya hanya milik kita. Yaitu cinta, sukacita, dan kebahagiaan untuk semua di surga. Wow. Amazing ya. Ya, seperti Min sering katakan pada waktu kita sama-sama di ruang KGK, Allah Sang Pencipta ini akan merasa lebih happy, lebih senang ketika melibatkan banyak orang dalam kebahagiaannya, banyak makhluk dalam kebahagiaannya. Jadi dia pingin berbagi, pingin share, sama seperti kamu ketawa nonton TV. Pasti rasanya lebih rame kalau ada 2, 3, 4, 5 orang yang ikut ketawa bersama kamu di ruangan itu. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Begitu. Apalagi terhadap makhluk-makhluk yang dikasihnya kehendak bebas untuk boleh memilih dia atau menolak dia.
yang ternyata akhirnya makhluk-makhluk itu yang adalah kamu dan saya memilih Tuhan. Wah, happy-nya akan lebih luar biasa lagi, begitu. Oke, baik. Nah, ini yang menarik. Nah, ini pertanyaan tentang Dinda ini tadi. Apakah setiap orang dapat mahkota, begitu kan? Nah, ternyata apapun pertanyaanmu, ternyata jawabannya muncul-muncul di belakang kemudian ya, ada dibahas gitu. Jadi, kalau belum terjawab di depan, mesti bersabar, nunggu sampai belakang. Kalaupun belum pada live ini, mungkin pada live berikut-berikutnya, atau sampai pada bukunya selesai. Oke, nah di sini kita melihat ternyata ada derajat, ya, ada tingkat maksudnya, ada tingkat partisipasi dalam sukacita dan kasih Tuhan. Wow, maksudnya bagaimana, Mimin? Ya, ada tingkat. Ternyata ada seperti dalam tanda petik kasta atau gradasi, tapi sebenarnya bukan kasta sih. Maksudnya bagaimana, Min? Nanti kita lihat. Nah, tingkatan ini diberikan sesuai dengan tingkat kesucian yang dicapai setiap orang selama hidupnya. Nah, itu ya. Misalnya, kegembiraan Santo Fransiskus Assisi di surga, misalnya, tentu akan berbeda dengan kegembiraan pencuri yang baik hati itu. Ya. Atau tentang yang disalib bersama Yesus di sisi kanannya. Nah, jadi ada perbedaan antara manusia di bumi, dan akan ada perbedaan juga di surga. Tetapi ya wes lah, semuanya masuk surga gitu loh. Jadi ini mirip dengan apa yang terjadi pada bintang-bintang di langit ya. Nah, katakan di sini, stars in heaven. Nah. Nih, yang satu ada yang bersinar lebih terang dan ada yang kurang bersinar. Nah, begitu juga dengan manusia dalam kebangkitan yang mulia. Kita semua akan gilang gemilang, tetapi tetap dengan proporsi yang masing-masing, maksudnya berbeda. Masing-masing akan memiliki kemegahan dan kebahagiaan maksimal sejauh dia mampu secara pribadi, yaitu berdasarkan bagaimana dia menjalani hidupnya. Nah, jadi beberapa akan memiliki kapasitas yang lebih besar dan yang lainnya lebih sedikit, tetapi tanpa rasa iri atau cemburu satu sama lain karena semuanya sudah penuh. Begitu ya. Maksudnya bagaimana, Mimin? Kamu bisa membayangkan ada berbagai macam ukuran gelas. Ya. Ketika diisi dengan air, semuanya penuh. Apakah dia gelas besar? Apakah dia gelas kecil? Penuh sesuai kapasitasnya masing-masing. Seperti itulah di surga. Untuk mereka yang lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan, gelasnya lebih besar. Nah, kita bisa membayangkan Bunda Maria seperti apa gelasnya ya. Apakah gelas, apakah baskom, apakah galon itu? Begitu kurang lebih ya. Ingat, Yesus mengatakan apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi, bisa jadi itu akan berbeda-beda, begitu ya, jenis tempat tinggalnya. Tapi jangan khawatir, Mimin mah sampai pintu gerbang surga aja udah senangnya minta ampun gitu ya. Dikasih mahkota, nggak dikasih mahkota, nggak pusing, Mimin. Apalagi bisa masuk ke dalamnya nggak? Bukan gelas lagi, Min, tapi kolam renang. Kolam renang olimpiade gitu ya. Ya. Nah, jadi kita di sini bisa melihat tentang orang suci gitu ya. Nah, jadi mereka tentu memiliki kebahagiaan yang lebih besar. Kita juga bisa melihat kok malaikat aja punya hierarki. Ada yang lebih dekat di tahta Allah, ada yang bertugas jalan-jalan, ada yang bertugas patroli dan sebagainya dan sebagainya.
kita bisa berkaca dari hal seperti ini ya. Dan tentu dikatakan tadi apa? Tanpa rasa iri atau cemburu satu sama lain, karena sudah penuh. Semuanya penuh dengan kapasitas masing-masing. Jadi sungguh masing-masing akan mengetahui atau mencapai atau menikmati kebahagiaan yang sempurna. Ini ada sebuah syair dari Divine Comedy Dante, kata si Father Gabriel ini muncul di benak saya. Dikatakan di sini, in paradise ya. In his will is our peace. Dalam kehendaknya ya ada kedamaian kita. Jadi di surga tidak ada lagi yang namanya kecemburuan. Masing-masing berada dalam kehendak Tuhan. Dan di dalam kehendaknya ada kedamaian. Kedamaian abadi itu definitif atau pasti, di mana setiap air mata, setiap kesedihan, dan semua iri hati akan terhapus. Ya, Mimin pernah mengalami pengalaman mistik seperti ini. Jadi waktu itu hari Natal, 25 Desember. Itu mungkin sekitar belasan tahun yang lalu ya, Mimin lupa. Mimin pada waktu itu lupa. Kan biasanya Mimin selalu doa jam 3 itu, doa keramat ilahi. Nah itu hari Natal, pas jam 3-nya Mimin lupa karena ketiduran. Jadi nggak doa keramat ilahi. Nggak tahu kenapa, pada saat jam 3 teng itu, Mimin mimpi. Mimpi itu seperti, jadi Mimin seperti seorang anak kecil yang sedang berada di padang rumput yang luar biasa indahnya, ada bunga-bunga di situ, rumputnya juga kualitas prima gitu kan. Sendiri Mimin seperti anak kecil yang sedang berlari ke arah utara, begitulah, ke arah ke arah matahari terbit ya, intinya seperti itu, tapi dengan yang warna-warna yang luar biasa indahnya. Jadi seperti berlari tapi dengan sukacita di hati itu luar biasa. Kayak orang kembali ke rumah gitu loh rasanya. Rasanya kayak orang kembali ke rumah. Itu gimana sih rasanya ya? Jadi sambil kita berlari, sambil dalam hati itu kayak mau teriak, "Ma, Pak," gitu loh. Aku pulang gitu. Itu bahagianya luar biasa. Bahagianya luar biasa. Mungkin seperti itu kali ya gambaran akan surga ya. Kita merasa feel at home. Dalam hati kita teriak, "Aku pulang, aku datang," begitu. Happy-nya luar biasa waktu itu. Nah, Mimin terbangun. Tahu nggak kenapa Mimin terbangun? Kepikiran dengan teman-teman. Begini, wah aku happy banget ya. Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana dengan teman-temanku ya? Aku pingin mereka juga merasakan bahagia yang luar biasa seperti ini. Pulang ke rumah gitu. Kepikiran mereka, kebangun deh. Aduh. Tapi pengalaman akan rasa yang itu tuh, rasa surgawi ini ya, walaupun singkat, nah itu luar biasa. Apakah seperti itu nanti? Nggak tahu, karena itu mimpi. Tapi rasanya luar biasa real, dan bangun pun masih senyum-senyum sampai berurai air mata ya. Itu juga pengalaman bagi Mimin, juga bukan sekedar mimpi, tapi pengalaman mistis. Oke, baik. Nah, sekarang kita tiba di jiwa-jiwa di purgatori atau di api penyucian. Sudah siap mendengar ini? Supaya nanti kita akan menjelaskan tentang 3, surga, purgatori, dan neraka. Nanti kalian bebas memilih yang mana ya. Pengalaman mistis nggak harus horor, jamin. Iya. Mistis itu maksudnya spiritual. Jadi roh kita mengalami sesuatu. Nah, diantara para santos-santos itu ya, yang namanya pengalaman mistis, pengalaman rohani, di mana dia berjumpa sama Tuhan, atau dia didatangi malaikat, atau mendapat penampakan Buddha mereka, itu pengalaman mistis. Nah, tapi di
bagi orang-orang dunia ini, jadi yang namanya misi itu horor gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke jiwa-jiwa di purgatori sesuai dengan ajaran gereja Katolik ya. Jadi jiwa-jiwa di api penyucian ini adalah sebuah lebih ke keadaan daripada tempat, lebih ke kondisi keadaan di mana jiwa-jiwa membutuhkan penyucian, dan oleh karena itu belum diterima di dalam kontemplasi memandang wajah Allah. Intinya seperti itulah. Dia belum terima di surga untuk boleh memandang wajah Allah, tetapi dia juga nggak masuk neraka karena dia sebenarnya orang baik yang ya masih perlu dibersihkan lah. Karena kita tahu di surga itu tiada yang cacat bercela, semuanya harus sempurna. Nah, pemurnian ini diperlukan untuk mencapai kesucian. Ini adalah sebuah syarat atau kondisi yang mutlak yang dibutuhkan di surga. Jadi nggak main-main, nggak boleh ada sedikit cacat pun di surga, ya. Nah, kalau kita melihat di sini, katekismus berbicara tentang jiwa-jiwa di api penyucian. Katekismus bilang apa? Semua orang yang meninggal dalam kasih karunia dan persahabatan dengan Allah tetapi masih dimurnikan secara tidak sempurna, dijamin akan keselamatan kekal mereka. Jadi maksudnya mereka pasti akan selamat one day. Tetapi setelah kematian mereka menjalani penyucian ya. Ya, karena memang pemurniannya selama di dunia ini nggak sempurna. Jadi pemurniannya lanjut ketika mereka sudah meninggal. Jadi itu syarat mutlak ya bagi mereka harus menjalani itu untuk mencapai kesucian yang diperlukan untuk memasuki kebahagiaan di surga. Di Katekismus 1030. Jadi ya kita dapat memahami bahwa ada gradasi atau keadaan yang beragam di api penyucian. Nah, ini ada gradasi juga. Ya, ada tingkatnya juga. Masing-masing mengakomodasi situasi jiwa yang muncul di sana. Maksudnya gimana? Ada strata yang lebih rendah, ada yang lebih mengerikan karena lebih dekat ke neraka, dan ada yang lebih tinggi yang kurang mengerikan karena lebih dekat dengan kebahagiaan surga. Seperti itu. Nah, jadi tingkat pemurnian ini, tingkatan-tingkatan ini atau gradasi ini terkait dengan keadaan ini, begitu ya. Nah, sering disalahartikan tempat antara surga dan neraka, padahal ini purifikasi sebelum masuk surga. Yes. Nah, pada akhirnya hanya ada dua kan, surga dan neraka. Begitu. Purgatori adalah belas kasih kerahiman Tuhan. Kita bersyukur ada purgatori. Tanpa purgatori kita semua masuk neraka. Nggak ada yang bisa masuk surga. Ya. Oke, baik. Sekarang mengenai di sini dikatakan apa? Mimin agak sariawan, jadi ngomongnya agak susah. Sariawan karena kegigit, karena salah sendiri, bukan karena iritasi atau gimana. Oke. Jiwa-jiwa di api penyucian berada dalam keadaan in great suffering, keadaan sangat menderita katanya. Ya, kita tahu pada kenyataannya mereka dapat mendoakan kita dan bahwa mereka dapat memperoleh banyak rahmat untuk kita. Tetapi mereka tidak dapat lagi mendoakan apapun untuk mereka sendiri, gitu maksudnya. Ya, mereka di sana bisa berdoa, bisa mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan, tapi hanya untuk kita, hanya untuk apakah keluarganya di dunia, apakah untuk orang-orang dunia ini, untuk pertobatan orang berdosa dan sebagainya. Mereka enggak lagi dapat menimba untuk diri mereka sendiri. Nah, namun jiwa-jiwa yang dibersihkan, maksudnya mereka ini yang sedang dimurnikan ini, dapat menerima bantuan kita untuk receive our help in
Ya, sebentar. HP Mimin bermasalah. HP untuk kontrol. HP untuk kontrol. Oh, kirain nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, masih bisa. Mereka masih bisa berdoa, tapi bukan untuk diri mereka sendiri. Dan sebenarnya mereka juga menderita. Salah seorang santa menjelaskan penderitaan mereka berbeda dengan penderitaan di api neraka. Perbedaannya terletak di masalah kerinduan, ya. Jadi mereka tahu Tuhan adalah Sang Allah yang penuh kasih. Mereka tahu surga adalah tempat suci dan sempurna. Mereka bisa melihatnya dari jauh, tapi nggak mampu datang ke sana karena mereka sadar pakaian mereka kotor. Jadi kayak malu sendiri, kayak nggak pantas sendiri, nggak layak sendiri. Nah, kerinduan itu, pengetahuan itu, kesadaran itu sangat menyiksa mereka. Begitu loh. Nah, ini berbeda dengan penderitaan di api neraka yang terpisah sungguh-sungguh dari Allah, di mana hanya ada putus asa, tidak ada harapan sama sekali di neraka, ya. Itu bedanya. Tadi berada dalam keadaan sangat menderita, ya. Nah, sampai di mana tadi? Oke, namun jiwa-jiwa yang dibersihkan tadi ya dapat menerima bantuan, jadi bisa dipersingkat pemuridan mereka dengan doa-doa kita, gitu loh. Ya, kemudian dengan selain dengan doa-doa kita, juga mempersembahkan penderitaan kita, juga dengan mempersembahkan misa untuk mereka. Khususnya misa pada saat pemakaman atau pada saat misa Gregorian. Ini ya. Jadi ada 3 ya cara untuk memperolehkan mempercepat pemberian mereka supaya lebih cepat masuk surga, yaitu doa-doa kita, juga mempersembahkan penderitaan kita untuk mereka kayak bersilih begitu, juga dengan misa. Nah, misa yang dikatakan di sini adalah misa pada waktu misa requiem itu, juga misa Gregorian. Nah, misa Gregorian yang unik. Mungkin kalian pernah ikut di dalamnya, yang dirayakan selama 30 hari berturut-turut. Begitu. Jadi praktek yang ini diperkenalkan oleh Santo Gregorius Agung pada abad ke-6. Ya, tentang misa untuk orang meninggal 30 hari berturut-turut. Itu disebut misa Gregorian karena diperkenalkan oleh Santo Gregorius Agung ya pada abad ke-6. Yang sebenarnya diilhami ya diilhami oleh penglihatannya. Jadi dia mendapat vision tentang seorang konfraternya, ya, konfraternya yang meninggal tanpa sempat mengaku dosa, maksudnya begitu. Yang pada akhirnya dia melihat jiwa itu pergi ke api penyucian, yang kemudian menampakkan diri kepadanya, memintanya untuk merayakan beberapa misa agar dia dapat segera ke surga, gitu intinya. Jadi Paus Gregorius Agung ini merayakannya selama 30 hari. Dan pada saat itu, kemudian suatu hari, si almarhum ini, konfraternya ini menampakkan diri lagi kepadanya, gembira, karena telah diterima di surga. Ya, oke. Di sini dikatakan, tetap kita mesti tetap bijak ya, maksudnya begini, bahwa ini nggak berarti bahwa itu akan selalu bekerja seperti ini, maksudnya begitu. Karena kita kalau nggak bijak, kita bisa jatuh pada sikap magis yang tidak dapat diterima dan mengelirukan sakramen, begitu. Jadi faktanya hanya Tuhan yang memutuskan hal-hal ini ketika Dia menghendaki segala sesuatunya melalui rahmat ilahinya, maksudnya kapan Dia memasukkan orang ke surga, begitu. Waktunya adalah tetap merupakan waktu Tuhan. Kita nggak bisa berpikir mungkin semuanya pasti 30 hari gitu loh, maksudnya belum tentu juga, begitu ya.
dalam kesaksian beberapa santo-santa, ada yang cuma butuh 3 salam Maria. Dalam kesaksian Maria Sima, ada juga yang cuma butuh kita mengucapkan terima kasih Tuhan gitu. Untuk si jiwa ini yang pada waktu itu mungkin Mimin pernah cerita ya. Oh ya, dulu sebelum Mimin membawakan buku tentang demonologi, Mimin pernah bawa buku tentang purgatori dari Maria Sima. Situ ada cerita sebuah jiwa ya, yang ada di api penyucian, yang atas izin Tuhan dikasih kesempatan untuk boleh membantu seseorang di bumi. Jadi ceritanya orang ini mogok di tengah malam di tengah hutan. Ada seseorang mogok, kemudian dia berdoa kepada Tuhan supaya dikirimin bantuan, karena kita tahu ya namanya mogok di tengah jalan, pakai mobil di tengah hutan, malam-malam gelapnya minta ampun, nggak ada penerangan sama sekali. Nah tiba-tiba muncul seseorang gitu kan, yang ternyata adalah jiwa dari api penyucian yang diizinkan Tuhan untuk bersilih. Begitu ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal seperti ini. Ini Maria Sima yang menceritakannya lagi kepada kita, dan kemudian dia pun ternyata orang mekanik memang dan mengerti tentang mobil ya. Nah jadi orang ini cuma sedikit berbicara saja, bahkan tidak menyebutkan nama dan sebagainya, hanya tersenyum dan kemudian langsung bekerja. Ketika sudah selesai, dia hanya bilang sudah selesai, terus dia akan langsung pergi. Terus si orang yang ditolongnya ini mengatakan terima kasih ya Pak, begitu dia bilangnya, terima kasih ya Pak, begitu. Nah kemudian dia menghilang. Orang itu mencari untuk mungkin memberi sesuatu, nggak ketemu lagi. Nah seminggu kemudian si jiwa ini dia datang kepada Maria Sima. Maria Sima itu seorang visioner, seorang perempuan yang dikaruniai rahmat untuk mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian ya. Nah seringkali Tuhan mengizinkan beberapa jiwa datang kepada dia untuk minta didoakan atau untuk mengatakan sesuatu. Nah jiwa ini datang bilang begini, saya diberi Tuhan kesempatan untuk membantu orang itu untuk kebaikan saya sendiri, katanya begitu. Seandainya orang itu mengatakan terima kasih Tuhan, saya akan langsung masuk surga, katanya. Tapi sayangnya si orang yang dibantunya ini mengatakan terima kasih ya Pak, itu. Jadi dia masih belum itu. Kasian ya. Ya ini jadi permendingan juga untuk kita ya. Dalam segala-galanya kita harus yang pertama dan utama berterima kasih kepada Tuhan. Siapa tahu yang menolong kita ini memang butuh kata-kata ini yang mungkin dalam kehidupannya yang lalu dia kurang berterima kasih kepada Tuhan. Begitu ya. Salve Mimin, kata ya Pak. Salve. Misa Gregorian itu misa arwah ya Min? Iya, misa arwah 30 hari. Purgatori tempat wudhu jiwa. Akun TikTok udah balik ya Min? Udah nggak di ban? Udah balik. Seminggu doang ngebandnya. Tapi memang mesti hati-hati, nggak boleh ngomong kata-kata kasar. Mungkin kata BUNUH mesti diganti membanah gitu. Pandai-pandai lah. Jadi habis penyucian bisa ke surga tanpa nunggu penghakiman di akhir zaman ya Min? Iya. Jadi mungkin kalian belum tahu ya. Dalam ajaran Gereja Katolik kita mengalami 2 penghakiman, 2 pengadilan. Yang pertama pengadilan pribadi, yang kedua pengadilan akhir zaman. Pengadilan pribadi adalah ketika kita meninggal langsung tuh kita mengalami diadili apakah di surga atau neraka. Apakah langsung ke neraka? Apakah langsung ke surga? Apakah sebelum ke surga dicuci dulu? Gitu ya. Itu. Nah, di api penyucian ada masanya. Jika tidak pernah ada yang mendoakan sampai akhir zaman dari situ baru masuk surga, begitu loh. Ya, yang di surga sudah selesai masuk surga. Nanti di akhir zaman kita mengalami pengadilan lagi. Yang di surga bangkit lagi akan mengambil tubuh kemuliaan. Yang di api penyucian masuk surga bangkit juga dan mengambil tubuh kemuliaan. Yang masuk neraka ini akan dipisahkan selama-lamanya. Dia juga mengalami neraka 2 kali, gitu loh. Nah, Mimin sih berpikir apakah yang di neraka ini mereka akan tiba-tiba lenyap begitu saja, dianggap masuk ke dalam ketiadaan gitu kan. Ternyata beberapa referensi kalau kita cari di kitab suci enggak.
menderita selama-lamanya. Waduh, ngenes ya, kasihan banget ya. Begitu ya. Oke. Ya, langsung chat benerin mobilnya, lama nggak muncul. Baik, sampai di mana kita tadi? Jelas sekali penjelasannya Mimin, puji Tuhan. Feby dari mana, dari paroki mana? Padahal Feby, Mimin ini lagi sariawan ya. Puji Tuhan kalau suaranya masih jelas. Paling nggak bibirnya masih bisa ngebentuk huruf A, I, U, E, O. Palembang, Min. Wah, salam buat teman-teman di Palembang. Eva, Min kangen nggak? Katanya Min kangen. Satu planet kok kangen sama Eva, bukan hanya Mimin ya. Berbahagialah. Oke, terima kasih. Iya, lekas pulih katanya. Yes, semoga cepat pulih dan bisa keluar lagi, bisa lebih lincah lagi bicaranya. Oke, sekarang sampai di mana tadi? Oke, nih mengenai masalah misa. Perlu dikatakan bahwa itu dapat diterapkan pada almarhum tertentu gitu maksudnya. Tetapi pada saat akhir, Tuhanlah tetap yang menentukan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Maksudnya begini. Misalnya saya sering merayakan misa arwah maksudnya untuk orang tua saya. Yang saya yakini dalam hati nurani saya, mereka sudah ada di surga. Sorry ceguan, ini kata Father Gabriel Amort ya. Nah, hanya Tuhan dalam rahmatnya yang akan menentukan manfaat misa saya kepada mereka yang lebih membutuhkan katanya. Masing-masing sesuai dengan kriteria keadilan dan kebaikan yang dicapai selama hidupnya. Maksudnya begini, nah kalau ternyata yang kita doakan sudah berada di surga, bagaimana Min? Kan misalnya mubazir dong. Oh, jangan khawatir, Tuhan yang akan menentukan. Dia bisa berbagi berkat kepada, dia bisa kirim, dia bisa subsidi silang, kasih kepada mereka yang butuh. Nah, begitu ya. Kita kan nggak tahu nih, apakah sudah di surga atau belum. Ya nggak apa-apa, kita doakan terus. Seandainya saudara kita dari surga, justru dia akan mendoakan kita juga. Nah, seandainya dan rahmat yang kita kirim melalui misa, Tuhan bisa atur untuk jiwa-jiwa yang lebih memerlukan, begitu maksudnya. Nah, seandainya mereka masih belum di surga, ya tentu misa itu sangat menolong mereka juga, begitulah ya. Nah, Tuhan mengharapkan kita saling mendoakan, saling membantu. Dialah yang pandai membagi berkat dan rahmat untuk yang lebih membutuhkan karena dia paling tahu. Oke. Mengenai semua yang telah saya katakan, ya, saya dengan hangat ingin menasihati bahwa lebih baik menebus penderitaan dalam hidup ini dan menjadi suci daripada memilih cara minimalis menjadi orang yang bercita-cita masuk api penyucian katanya. Di mana rasa sakitnya bertahan lama dan berat, begitu ya. Nah, jadi ada juga Mimin pernah membaca sebuah pengajaran yang mengagetkan. Mengagetkan dalam arti begini, ya ternyata banyak aliran dalam pengajaran Kristen yang lain di luar Katolik ya mengatakan bahwa hidup mengejar kesucian itu adalah sebuah kesesatan katanya. Kita cukup hidup baik dan masuk surga saja. Enggak mesti mengejar kesucian dan sebagainya dan sebagainya. Begitulah, kaget juga sih Mimin. Iya, ya. Ya ngerti maksud dia apa gitu. Oke. Kita dapat tubuh kemuliaan saat pengakuan terakhir ya. Ya, pada saat itu kita akan dibangkitkan dan kita akan mendapat tubuh kemuliaan pada saat itu. Tubuh yang sama seperti yang kita percayai dimiliki Bunda Maria pada saat ini. Karena gereja Katolik percaya dia setelah meninggal diangkat ke surga dengan jiwa dan raga. Nah, dia sudah menggunakan tubuh kemuliaan itu, atau
mau contoh yang lebih ekstrim, lebih tinggi lagi adalah Yesus, yang tubuh kemuliaannya bisa bahkan menebus pintu. Ketika pintu-pintu terkunci, bahkan dia bisa masuk. Masih ingat peristiwa itu? Ketika para rasul ketakutan, dia muncul padahal pintu terkunci. Dan Thomas bahkan bisa pegang dia punya tubuh. Canggih ya, tubuh kemuliaan kita. Bisa nggak dibatasi ruang dan waktu. Wow, keren banget. Nah, begitu ya. Oh ya, tentang Elia. Kalau Elia gimana, Min? Yang diangkat ke surga. Nah, sebenarnya mesti cari transit dengan baik. Apakah itu terjemahan surga atau bukan? Karena begini loh, nggak ada seorang pun yang bisa naik ke surga sebelum pintu surga dibuka oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah yang sulung di antara semua ciptaan. Dialah yang membuka pintu surga dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi dengan kata lain sebenarnya Elia atau siapa satu lagi, Henok ya, itu bukan ke surga tapi ke pangkuan Abraham atau ke tempat penantian, tempat orang-orang baik lainnya yang sedang menunggu Mesias untuk datang, turun ke tempat penantian, dan pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati, ya, dan turun ke tempat penantian. Terus apalagi naik pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Begitulah, ya. Jadi mereka pun kemudian Tuhan yang Injili selama 3 hari itu. Jadi 3 hari Yesus datang ke tempat penantian itu, ada sesuatu yang dia kerjakan di sana, mengumpulkan roh-roh orang baik seperti ini untuk dibawa ke surga, termasuk yang namanya Elia. Ya, begitu. Ya. Ya, memang mesti dilihat lagi terjemahan tentang surga, dalam arti diangkat ke surga itu bagaimana begitu. Karena memang kita tahu hanya Yesus yang duluan ke surga, begitu loh. Oke, sampai di mana? Oke, sekarang kita sampai di neraka, saudara-saudara. The pains of hell. Nah, ya. Tempat favorit semua orang. Dikatakan di sini dalam sebuah pertarungan eksorsis atau doa deliverance, setan mengatakan apa? Sambil tertawa, lebih banyak jiwa-jiwa di neraka daripada di surga, katanya sambil bahagia sekali dia. Nah, kita pengen tahu kenapa sih ini menjadi tempat favorit orang-orang gitu. Nah, sebenarnya padahal syarat masuk ini juga berat loh. Maksudnya bagaimana, Mimin? Menurut Mimin sih ya, ini logika Mimin ya, jangan dipegang sebagai ajaran gereja Katolik atau gimana, enggak. Maksudnya gini aja. Masuk surga itu ada syaratnya. Masuk neraka juga ada syaratnya. Masuk surga itu syaratnya harus suci, sempurna, tiada tanpa cacat celah. Seandainya pun mereka yang masuk apakah langsung surga ataukah apakah lewat api penyucian, tetap ada syarat. Pada akhirnya di surga nggak boleh ada satu cacat sedikit pun. Begitu. Jadi berat. Ke neraka juga berat. Harus menolak Tuhan, harus tidak percaya ada Tuhan, dan harus melakukan dosa-dosa besar tanpa penyesalan. Nah, Mimin berpikir, rasanya emang adakah orang yang misalnya habis membunuh, melakukannya dengan girang atau hobi gitu kan, tanpa penyesalan begitu kan, atau tidak terganggu hati nuraninya? Nggak terbayang sih bagi Mimin gitu ya, ada orang seperti ini bahkan melakukannya dengan girang gitu. Kalau nggak gila kalau nggak sakit jiwa, atau dia ini memang benar-beneran abdi neraka atau gimana gitu loh ya. Karena di api penyucian adalah jiwa-jiwa yang memang dia tahu Tuhan ada dan dia berusaha berbaik walaupun dia jatuh bangun dalam dosa, dan pemurniannya di dunia nggak sempurna sehingga mesti dilanjutkan di dunia yang akan datang. Nah, Father Gabriel mengatakan tadi apa, lebih baik apa katanya tadi, dimurnikan sudah sejak di dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya begini, ketika kita menderita jangan mengeluh, persembahkan. Tuhan, saya persembahkan penderitaan saya ini untuk memurnikan jiwa saya agar dipersingkat di api penyucian nanti. Banyak ternyata para kudus yang berdoa seperti ini. Bahkan ada yang minta lebih banyak penderitaan supaya dia sudah lebih banyak dimurnikan di dunia ini daripada di dunia nanti. Begitulah.
Ya, ada yang berani berdoa seperti itu, Tuhan aku minta banyak penderitaan supaya aku lebih banyak dimurnikan di dunia ini dan tidak dimurnikan lagi nanti di dunia yang akan datang, berarti kan melainkan langsung masuk surga. Ada yang berani nggak? Teringat kata Romo Albertus SCJ, masuk neraka karena menolak Allah sampai meninggal ya. Ya, sekarang Mimin tahu apa singkatan dari Heyo, yaitu Herman Yosef, bener nggak? Ya, jadi Min pikir kayaknya lebih banyak deh orang-orang di api pemurnian ya. Nggak tahu ya, ini pemikiran, mungkin pemikiran kita, pemikiran saleh kita gitu kan. Oke, kita lanjutkan tentang neraka. Nah, Kitab Wahyu mengatakan bahwa naga besar itu dilemparkan ke bawah. Jadi, ular tua itu yang disebut iblis dan setan, ya, penipu seluruh dunia, dia telah dilemparkan ke bumi dan para malaikatnya dilemparkan ke bawah turut bersama dia di Wahyu 12:9. Mengapa mereka dicampakkan ke bumi? Karena hukuman yang diberikan kepada mereka adalah menganiaya manusia dan mencoba membawa manusia ke neraka abadi, menjadikan mereka teman malang mereka untuk penderitaan dan siksaan yang kekal. Wah, dia cari teman ya untuk menderita. Seperti Tuhan yang mencari teman untuk berbahagia, setan ternyata mencari teman untuk menderita. Nah, mungkin rasanya mirip-mirip ya. Lebih happy rasanya kalau sama seperti kita lebih happy kalau tertawa bersama-sama. Bagi iblis mungkin lebih happy kalau menderita bersama-sama. Gitu kali ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, how can this drama, jadi bagaimanakah ya, drama ini ya, yang melibatkan semua orang bisa masuk dalam rencana Tuhan katanya. Nah, seperti yang sudah kita katakan ya, alasan selanjutnya adalah kebebasan atau free will, kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada makhluk-makhluknya. Nah, jadi bukan Tuhan yang menciptakan kejahatan, tetapi kejahatan terletak dalam tingkah laku memilih mengikut Tuhan atau bukan Tuhan. Jadi terletak di dalam subjek itu sendiri yang memilih ya, untuk menolak atau menerima rahmat. Nah, jadi tentu kita tahu bahwa misi setan dan pengikutnya adalah untuk menghancurkan manusia, menggodanya, menuntunnya menuju dosa, dan menjauhkannya dari full partisipasi penuh di dalam kehidupan ilahi, yang mana kita semua telah dipanggil ke situ, yaitu surga. Ya, bukan sur kasur. Kalau sur kasur udah ngantuk. Nah, kemarin saya lihat postingan si ibu ini, nggak terima kompleksnya nggak banjir. Bahwa air banjir dari kelompok tangga yang kena banjir, bukti kalau ada yang berani menderita. Oh, yang video itu ya, video partisipasi banjir ya, dia merasa nggak adil, rumah dia nggak kena banjir, tetangganya kena banjir gitu ya, terus diambil air. Ya, nonton itu. Iya.
Ya mungkin untuk santai-santai yang berani berdoa seperti itu mungkin karena mereka tinggal di biara kali ya, jadi bisa fokus sama Tuhan. Sementara kita yang mungkin masih bekerja, yang mungkin harus mencari nafkah bukannya untuk diri kita sendiri, tapi untuk anak istri dan sebagainya, juga tanggung jawab kepada karyawan, ya tentu mikir-mikir doa menderita. Takutnya yang menderita bukannya kita, keluarga kita juga, karyawan kita juga, begitu. Ya, ya atau mungkin Tuhan memberi pemurnian dalam hal yang lain, begitu kan? Oke, sampai di mana kita tadi? Ini. Lalu ada neraka. Itu keadaan di mana setan dan terkutuk jauh dari Sang Pencipta. Jadi para malaikat dan orang-orang kudus, apa ini katanya? Oh maksudnya, oh iya, jadi setan ini yang terkutuk ini berjarak dengan Tuhan, atau menjauh lah maksudnya, para malaikat dan orang kudus secara permanen, gitu ya. Maksudnya begitu, dan abadi. Jadi mereka sendiri yang telah memilih menjauh secara permanen dan abadi. Jadi neraka bagaimanapun adalah pengucilan dari persekutuan dengan Tuhan. Ya. Kalau kita melihat di Katekismus dikatakan bahwa kita enggak dapat dipersatukan dengan Allah kecuali kita dengan bebas memilih untuk mengasihi Dia. Tetapi kita tidak dapat mengasihi Allah jika kita berdosa berat terhadap Dia, terhadap sesama kita, atau terhadap diri kita sendiri. Jadi, orang yang mati dalam dosa berat tanpa bertobat pergi ke neraka. Dosa berat maksudnya bukan dosa ringan. Ya, kita mengenal mortal sin dan venial sin. Ya, mortal adalah dosa berat, venial adalah dosa ringan, ya. Ya ini masuk dalam teologi moral lagi nih, tentang dosa nanti, kualitas dosa dan sebagainya. Tapi nanti kita bahas one day lah tentang hal itu, tentang kualitas kebaikan dan kualitas dosa. Apa bedanya dosa, apa bedanya kesalahan, nah itu nanti akan dibahas lagi. Jadi orang yang mati dalam dosa berat tanpa bertobat akan pergi ke neraka, dan dengan cara yang enggak menyesal dan enggak mencintai, katanya gitu. Jadi bukan Tuhan yang menakdirkan jiwa ke neraka. Jiwa tersebut memilihnya dengan caranya menjalani hidupnya, gitu ya. Oke, thank you yang sudah like, thank you yang sudah kirim kirim hadiah, kirim gift dan sebagainya. Nah, kita punya nih beberapa cerita tentang neraka. Mau dengar nggak? Kata Father Gabriel. Nah, tapi ingat, ini karena diambil dari wahyu atau pengalaman pribadi, maksudnya wahyu pribadi, berarti nggak mengikat, lu boleh percaya boleh enggak gitu loh. Ini juga bukan dogma dan bukan kitab suci. Tetapi bagaimanapun ini punya nilai, katanya. Nilai yang penting yang bisa kita ambil. Nah, saya telah berbicara saya telah berbicara lebih banyak dalam buku-buku saya dan dalam wawancara saya tentang pengalaman Santa Faustina Kowalska yang dalam buku hariannya menulis tentang perjalanan spiritualnya ke neraka. Nah, kita lihat ya, kalau nggak salah Min pernah posting ini tentang Santo Santa. Coba cek deh di bagian Santo Santa ketika Santa Faustina dibawa ke neraka. Ya. Nah, kita dengar ceritanya. Hari ini saya dituntun oleh seorang malaikat, ya, ke jurang neraka. Ini adalah siksaan yang hebat. Ya.
betapa luar biasa besar dan luasnya itu. Saya melihat banyak jenis siksaan. The first torture, siksaan pertama, yang merupakan neraka karena kehilangan Tuhan. Jadi siksaan pertama itu kehilangan Tuhan. The second, yang kedua, adalah penyesalan hati nurani yang terus-menerus. Yang ketiga adalah kondisi seseorang yang tidak akan pernah berubah. Ya, jadi kalau dia putus asa terus. Kalau dia memaki terus. Dia mengumpat terus begitu. Yang keempat adalah api yang akan menembus jiwa tanpa merusaknya. Wow. Ini mengerikan karena merupakan murni api spiritual, api mistis yang dinyalakan oleh murka Tuhan, God's anger katanya. Nah, sementara sisaan kelima adalah kegelapan yang terus-menerus dan bau yang menyesakkan. Dan meskipun gelap katanya, itu cek lagi. Jadi iblis dan jiwa orang terkutuk itu, walaupun itu gelap tempatnya, itu bisa melihat satu sama lain, gitu maksudnya. Jadi, dan semua kejahatan, baik orang lain maupun milik mereka sendiri, begitu. Nah, siksaan keenam adalah terus-menerus ditemani setan. Emang enak. Yang ketujuh adalah keputusasaan yang horrible, mengerikan. Kebencian terhadap Tuhan, kata-kata keji, kutukan, dan hujatan. Jadi ini adalah siksaan yang diderita oleh semua orang terkutuk. Nah, tapi ini bukanlah akhir dari penderitaan. Ada lagi siksaan khusus yang diperuntukkan bagi jiwa-jiwa tertentu. Inilah siksaan indra katanya. Wow, seperti apa itu? Jadi setiap jiwa mengalami penderitaan yang mengerikan dan tak terlukiskan terkait dengan cara dia berdosa. Jadi di sana juga ada gua dan lubang penyiksaan di mana satu bentuk penderitaan berbeda dari yang lain. Wow, mengerikan ya. Semoga kita semua dihindarkan dari masuk ke dalam yang nomor 3 ini. Biarkan orang berdosa tahu katanya, bahwa dengan cara yang sama dia berdosa dan dia akan disiksa sampai kekekalan. Sementara apa yang saya tulis ini, kata Santa Faustina ya, hanyalah bayangan pucat dari hal-hal yang telah saya lihat. Tapi ada satu elemen umum. Maksudnya sesuatu yang bisa dipukul rata. Bisa tarik kesimpulan bahwa kebanyakan jiwa di neraka adalah mereka yang enggak percaya bahwa neraka itu ada. Wow. Oleh karena itu saya berdoa lebih sungguh-sungguh untuk pertobatan para pendosa. Saya tak henti-hentinya memohon belas kasihan Tuhan atas mereka. Ya. Nah, ini benar-benar shocking katanya. Benar-benar apa sih? Bikin shock gitulah. Neraka itu isinya api kah? Ya, ada apinya, ada penyiksaannya. Seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Oke, berikutnya adalah ini dia. Saya juga ingat kesaksian daripada Gloria Polo, yaitu seorang dokter gigi dari Kolombia. Oke, kita minum dulu. Yang menjalani pengalaman luar biasa dan benar-benar menggelisahkan hidupnya.
Nah, jadi pada tanggal 5 Mei 95, si Gloria Polo ini kesambar petir yang hampir menghanguskan tubuhnya. Ya, dia seorang Katolik yang suam-suam kuku, kritis juga terhadap gereja. Dia juga mendukung eutanasia. Tahu ya eutanasia ya? Oke, dan sangat berdedikasi untuk merawat tubuhnya katanya, dan tertarik pada New Age. Jadi maksudnya lebay lah dalam merawat tubuh, dan ikut aliran New Age gitu atau zaman baru. Dia bahkan dikatakan di sini, dia bahkan nggak menolak dukun dan peramal, malah mengundangnya agar mereka bisa memprediksi masa depannya dia. Jadi okultis juga ini ibu. Nah, setelah dia disambar petir, tubuhnya tetap tak bernyawa selama beberapa menit dalam keadaan cardiac arrest. Jadi ini jantungnya apa nih? Cardiac arrest ini maksudnya gimana? Orang kedokteran mungkin tahu. Apakah serangan jantung atau jantungnya istirahat? Ya, oke. Jadi selama waktu itu Gloria mengalami pengalaman mendekati kematian atau near death experience, NDE orang bilang. Dan dia menemukan dirinya berada di sebuah terowongan dengan cahaya terang di ujungnya. Oh, berarti mendadak jantungnya. Ya. Ya, dia menemukan terowongan ya dengan cahaya terang di ujungnya, di mana dia bertemu dengan almarhum orang tuanya yang adalah surga gitu. Tapi pada saat yang sama, dia memiliki perasaan bersalah yang kuat atas sedikit keyakinan yang telah dia amalkan selama hidupnya, sehingga menghalangi dia untuk tetap berada dalam terang itu. Begitu ya. Dia kemudian jatuh ke jurang yang dalam, dan banyak setan mulai mengejarnya, mencoba menangkapnya. Dia menceritakan bagaimana dia harus berlari melalui banyak terowongan yang terus semakin rendah dan diatur seperti sarang lebah yang dipenuhi dengan orang-orang menangis, orang-orang menggertakkan gigi dengan teriakan yang menakutkan. Beberapa di antaranya adalah bunuh diri. Nah, Gloria ini menjadi yakin bahwa dia mendapati dirinya berada di tempat kematian rohani dan penghukuman kekal, tanpa jalan kembali dan tanpa harapan, no hope. Dan ini adalah hell, neraka. Hanya karena campur tangan Santo Mikael, malaikat agung, yang mencengkram kakinya dan membawa dia baliklah, akhirnya bisa menahan dia, mencegahnya untuk jatuh secara intinya seperti itulah, itu jatuh lebih dalam gitulah. Nah, ini adalah cara dia bercerita kepada kita pada hari ini. Dia mengatakan ini adalah momen mengerikan dan sangat menyakitkan katanya. Ketika saya tiba di sana, ada cahaya yang masih tersisa di jiwa saya yang mengganggu setan-setan itu. Ya. However, ternyata dia masih ada kebaikan ya, sehingga dia masih bisa ketemu sama orang tuanya yang udah ada di surga, walaupun dia nggak bisa mempertahankan state atau keadaan itu, karena dia harus lebih banyak kegelapan di dalam jiwanya, sehingga dia harus terlempar ke jurang itu maksudnya. Jadi cahaya yang masih tersisa di jiwa saya itu mengganggu setan-setan katanya. Semua makhluk najis mengerikan yang tinggal di sana segera mulai menyerang saya katanya. Jadi saudara-saudara katanya, mereka hidup dalam kesuraman dan kebencian yang membakar dan melahap dan menelanjangi. Jadi there are no words, nggak ada kata-kata untuk menggambarkan kengerian itu. Katanya that horror ya itu dia. Ini pertanyaan, Min, yang menyiksa manusia neraka itu setan kah? Bukannya setan juga ikut kena siksa di sana? Ya, mereka tersiksa tapi juga menyiksa.
Ya, bagaimana menjelaskannya? Susah juga. Ya, kurang lebih seperti itulah ya. Lisan juga tempat penyiksaan setan, tetapi juga tempat mereka menyiksa manusia yang mereka bawa ke sana juga gitu. Ya mungkin dengan menyiksa manusia, mereka tumbuhlah dalam hatinya rasa sedikit lebih berkurang deritanya di neraka karena melihat manusia juga menderita begitu. Karena neraka kan digerakkan oleh kebencian, sementara surga digerakkan oleh cinta kasih begitu kan. Mungkin seperti itu gambarannya ya. Salam dari Stati Santa Maria, Air Sena Paroki Stella Maris, Tarempa, Keuskupan Pangkal Pinang, Kepri. Salam juga, wah kemarin kita udah kedapatan orang-orang Kepri beberapa kali ya. Welcome. Min belum pernah kesana loh. Siapa tahu ada ajaran Katolik soal itu. Ya ini masih belum jelas. Heo masih malum karena ini masih belum jelas ya. Karena memang sedikit sih orang Katolik yang kesana. Amin. Oke, baik. Oke. Cerita dan penampakan yang baru saja dijelaskan itu meskipun dalam bentuk yang ringkas, itu hendaknya harus membuat kita merenung katanya. Min, scroll ke atas maksudnya gimana? Gini. Jadi cerita-cerita tersebut di atas harusnya bisa membuat kita refleks ya, atau merenung gitu. Nah, untuk alasan inilah Bunda Maria dari Fatima dalam penampakannya tahun 1917 berkata kepada si anak-anak gembala ini, para visionernya, berdoalah dan persembahkan kurban karena terlalu banyak jiwa masuk neraka karena tidak ada yang berdoa dan mempersembahkan kurban untuk mereka. Wow, luar biasa. Bagaimana perhatiannya Bunda Maria terhadap anak-anaknya ya. Dalam setiap penampakan rata-ratanya pesannya begitu, berdoalah bagi orang berdosa, bertapalah bagi orang berdosa, bersinilah bagi orang berdosa. Nah, jadi Mimin curiga nih, kayaknya banyak orang yang masuk neraka tapi bingung kenapa dia masuk neraka. Berada di kerajaan kebencian, jiwa-jiwa terkutuk menjadi sasaran siksaan iblis dan penderitaan yang mereka timbulkan secara timbal balik satu sama lain. Begitu ternyata ya. Jiwa-jiwa terkutuk menjadi sasaran siksaan iblis dan penderitaan yang mereka timbulkan. Oh, jadi selain disiksa iblis, mereka juga saling menyiksa di antara sesama mereka gitu. Wow, mengerikan sekali ya. Seperti yang telah saya katakan di atas, selama eksorsisme saya, kata Father Gabriel, saya telah memahami bahwa ada hierarki setan, hierarchy of demons. Seperti halnya malaikat. Lebih dari sekali saya menemui diri saya terlibat dengan setan yang merasuki seseorang dan yang menunjukkan teror terhadap pemimpin mereka. Maksudnya bagaimana menunjukkan teror terhadap pemimpin mereka? Oke, kita lanjut. Maksudnya begini, suatu hari setelah melakukan banyak pengusiran setan pada seorang wanita miskin, ya, bukan wanita miskin ini terjemahnya ngawur nih. Kadang-kadang kalau mau cepat terjemahnya purnya miskin, wanita malang maksudnya ya. Purwa wanita malang, saya bertanya kepada setan kecil yang merasuki si wanita malang ini, mengapa kamu enggak pergi-pergi juga? Katanya, why don't you go away? Jadi setan kecilnya bilang, setan kroco, karena jika saya pergi dari sini, pemimpin saya, setan, akan menghukum saya, katanya.
ternyata di neraka ada penaklukan yang ditentukan oleh teror dan kebencian. Jadi jangan heran ya, Mimin pernah juga beberapa kali dalam doa deliverance mengalami hal seperti ini. Padahal itu cuma setan kecil, tapi dia keluar masuk. Tapi dia selalu menunjukkan ketakutan dengan doa-doa kita. Tapi nggak keluar-keluar juga gitu loh. Tapi dia menderita sekali, nampak dia minta tolong saya pengen pergi. Coba dia sendiri pengen pergi, setannya, tapi nggak bisa. Nah, waktu itu Mimin udah tahu sih kenapa. Karena si korbannya ini, dia ada kontrak sama setan. Kayak perjanjian darah begitu. Dan kontraknya belum habis. Kalau si setan kecil ini pergi sebelum habis kontrak itu, dia dibantai oleh bosnya gitu loh. Ngerti nggak? Nah, walaupun pada akhirnya ya mereka juga bisa kita usir sebelum waktunya, maksudnya sebelum kontrak selesai, itu biasanya lebih sengit lagi karena bosnya pada akhirnya datang. Bos yang punya kontrak ini datang, nah, baru bosnya yang kita hajar gitu, baru itu bisa beres. Jadi kontraknya bisa selesai sebelum waktunya, dan memang hanya darah Yesus yang bisa membatalkan segala kontrak, segala perjanjian darah itu. Bukan darah yang lain, Kisanak. Ya. Oke, ini kalian ngomong apa ini? Scroll pertanyaan saya di atas, maksudnya bagaimana? Coba pertanyaannya diulang lagi. Aku pernah dengar konon yang menyiksa setan dan awak neraka Yesus sendiri. Katanya ada di Injil. Offer sacrifice kurban, gimana itu Min? Offer sacrifice kurban maksudnya penderitaan kita. Kita bersilih terhadap untuk dosa-dosa dunia. Lewat penderitaan kita, lewat berkurban ya, mungkin juga termasuk beramal gitu ya, termasuk bersedekah begitulah, atau pantang, itu juga sebenarnya berkurban, pantang. Pas ada orang kerasukan terus lihat Yesus, dia bilang, Yesus anak Allah, belum waktunya kau menyiksa kami. Oh ya, yes. Ketika saya bermimpi kelahi dengan setan, saya mengandalkan semua kekuatan saya, namun saya kalah. Begitu saya menyebut nama Tuhan Yesus, si setan langsung lari dan saya, yes, that's right. Itu bukan kekuatanmu, kekuatan Yesus saja. Saranku cari psikolog atau ini ada yang sudah beberapa teman yang memberi saran ya. My NMRD ini, saranku cari psikolog atau psikiater terdekat buat konsultasi. Oke. Oh, yang diajar bosnya Yamin. Iya, karena pada akhirnya dia lapor sama bosnya gitu. Tidak harus orangnya sendiri, bisa diwakilkan keluarga untuk konsultasi ke psikolog. Oke. Min, kalau mau doakan seorang yang telah pindah agama dari Kristen, mau sebut namanya yang mana, Min? Maksudnya? Oh, maksudnya untuk didoakan ya. Mau didoakan, terus didoakan dia pakai nama apa gitu ya, mau sebut namanya yang Kristen atau nama barunya ya, enggak Tuhan. Nggak usah bingung, Tuhan ngerti kok kamu mau mendoakan siapa. Pakai dua-dua namanya, misalnya nama lamanya adalah si A, nama baru si B, sebut ya A B, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya, jangan dibingungkan tuh hal-hal yang cuman teknis seperti itu. Nah, sampai di mana kita tadi? Oh ya, sampai si setan kerocoy dan bosnya itu ya. Jadi di neraka itu ada penaklukan ya, pakai kebencian dan teror ya. Ya, gimana sih? Sebenarnya sudah lupa suruh sampai di mana gitu tadi. Ini ya, oke.
Jadi ini sebenarnya kontras sekali sama surga, ya. Kontras sekali sama surga. Tempat di mana setiap orang, the place where setiap orang, everyone, tempat di mana setiap orang saling mencinta, dan di mana jika jiwa melihat seseorang lebih suci, maka jiwa itu sangat bahagia karena manfaat yang diterimanya dari kebahagiaan orang lainnya. Begitu. Oke, Min, thank you. Katanya yes, oke. Saya pernah bermimpi melawan setan. Saya berdoa, setannya tidak takut, tapi saya salam Maria, setannya langsung takut. Ketika berdoa lawan setan pakai salam Maria, yang berperang lawan setan itu Bunda atau Yesus, ya? Dua-duanya. Karena dalam salam Maria itu ada Yesus di situ. Terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Nah, mampus setan. Emak dan anak langsung nyerang dia. Ya, diserang satu keluarga. Ya. Oke. Beberapa orang atau ada yang mengatakan bahwa neraka itu kosong. Tanggapan terhadap gagasan ini adalah bisa kita temukan di Matius pasal 25, di mana dikatakan tentang penghakiman terakhir. Orang yang jujur akan masuk ke kehidupan kekal, dan yang lainnya yang terkutuk akan masuk ke api abadi. Begitu. Kita pasti bisa berharap neraka itu kosong karena Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tetapi orang tersebut bertobat dan hidup, ya. Dengan demikian, ia menuntut pertobatan kita yang berkelanjutan. Begitu. Maksudnya terus-menerus atau metanoia, yang didukung oleh rahmat sakramen-sakramen, khususnya sakramen obedience atau sakramen tobat. Nah, kembali ke pertanyaan tentang neraka. Apakah itu kosong atau tidak? Sayangnya, saya khawatir banyak jiwa yang pergi ke sana, kata Father Gabriel. Semua orang yang bertahan dalam pilihan mereka untuk menjauhkan dari Tuhan sampai akhir. Itu dia. Ya, mari kita bermeditasi atau merenung tentang hal ini. Pascal mengatakannya dengan baik, katanya. Jadi, meditasi tentang neraka telah memenuhi surga dengan orang-orang suci atau para kudus. Ya. Sudah jam berapa ini? Tinggal 20 menit lagi, ya.